Jadi mazhab apa dia? Mazhab Soekarno. Yang Bung Karno sendiri pun belum tentu macam itu. Dia tak pernah belajar kepada Bung Karno, cuman pernah jumpa waktu umur 5 tahun. Itu aja. Mazhab Bonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan ceramah Ustadz Abdul Somad, di mana di dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad menyindir mazhab Bung Karno. Yang kita tahu, yang mengatakan orang yang bermazhab Soekarno tidak lain tidak bukan adalah Panji Gumilang. Dan akhirnya Ustadz Abdul Somad memberikan reaksinya terhadap mazhab Bung Karno. Baik, seperti apa? Langsung aja kita simak ceramah Ustadz Abdul Somad selengkapnya. Lain kalau tablik akbar jamaah seperti di padang mahsyar, nggak ada tenda. Di sini pakai tenda, ada kipas angin, ada pohon sukun. Luar biasa, adem, ayam, tentram. Laki-laki dengan perempuan tidak dicampur aduk, perempuan belakang. Begini mestinya tablik akbar. Daerah lain mesti meniru di Masjid Syuhada ini. Ini malah terkadang di bagian tempat lain perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ini sop apa namanya? Enggak ada. Nanti kalau ditanya apakah ini sop mazhab Hanafi, atau ini mazhab Maliki, atau ini mazhab Syafi'i, atau ini mazhab Hambali, enggak ada. Pas ditanya ini sop apa? Ini sop Soekarno. Apa ini? Kata Presiden Soekarno, aku enggak pernah mengajarkan ini. Presiden Soekarno adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka. Merdeka jadinya. Baik, coba kita lihat video ceramah lainnya. Seorang makmum yang berimam pada imam yang kunut. Kunut itu pakai ta. Kunut. Ini pakai d. Kunud. Kunut itu pakai ta. Kunut. Tapi dia tak mengangkat tangannya. Apakah hal itu termasuk mufaraqah karena tidak mengikuti imam, sedangkan imam itu liyutamma bihi, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut itu nih yang dua, Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Imam Hambali ini pernah didatangi orang. Imam Hambali, ya, aku subuh tak berkunut, sama macam engkau, aku ikut engkau. Kata Imam Hambali, bagus. Macam mana kalau aku sholat subuh imamnya berkunut mazhab Syafi'i, sedangkan aku bermazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hambali ini yang mendirikan mazhab Hambali. Kata dia, kalau imam mau berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 cuman aminnya. Waktu doa, setelah doa itu sana pujian kepada Allah. Makmum ikut membaca. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar. Maka ulama Saudi Arabia yang bermazhab Hambali ketika ditanya jawabannya sama, mengikut Imam Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, ya,
Aku bermazhab Hambali, belajar di Saudi Arabia. Ya, kalau aku balik ke Indonesia, imamnya bermazhab Syafi'i. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan Imam Hambali mengatakan begitu. Ulama yang ikut Imam Hambali pun begitu. Jadi kalau ada orang tidak berkunut subuh, imamnya berkunut, dia tidak mengangkat tangan dan tak mengucapkan amin. Jadi mazhab apa dia? Mazhab Soekarno. Yang Bung Karno sendiri pun belum tentu macam itu. Dia tak pernah belajar kepada Bung Karno, cuman pernah jumpa waktu umur 5 tahun. Itu aja. Mazhab Bonga. Makanya mengaji. Kalau ngaji dia dengan ulama mazhab Hambali, pasti kata gurunya itu ikuti Imam Hambali. Angkat tangan dan ucapkan amin. Kalau tak diangkatnya tangan, tak diucapkannya amin, apakah dia mufaraqah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat dia mufaraqah, dia udah berpisah dengan imam. Tapi kalau niat dia tidak mufaraqah, dia tidak masuk mufaraqah. Karena mengangkat tangan dan mengucapkan amin itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi Panji Gumilang ini keluar daripada jumhur ulama, yaitu 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Memang dia sendiri Panji Gumilang ini mengingkari 4 mazhab ini. Ya kita lihat aja kemarin, dia mengatakan bahwa dia bermazhab Bung Karno. Mazhabku adalah Bung Karno. Jadi Panji Gumilang ini sangat jauh berbeda dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Yang kita tahu umat Islam ya bermazhab, tapi beda dengan Panji Gumilang. Dan kita juga nggak tahu apakah santri-santri Pompes Al Zaitun apakah bermazhab seperti mazhab yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dengan 4 mazhab, atau memang mengikuti Panji Gumilang dengan bermazhab Soekarno. Bahkan dia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kalam Rasulullah Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Dan ini justru lebih menyimpang lagi dari yang sebelumnya dia katakan dia bermazhab Soekarno. Dari situ kita yang sebagai orang awam aja udah bisa menilai bahwa Panji Gumilang banyak melakukan penyimpangan. Dan ini kalau seandainya dia lakukan hanya untuk diri sendiri dan tidak diekspos di media sosial, mungkin tidak terjadi polemik sampai begitu viral. Yang jadi masalah ini dia ekspos sehingga menjadi kontroversi dan mengundang reaksi-reaksi masyarakat. Akhirnya ustadz-ustadz, ulama-ulama angkat bicara tentang Panji Gumilang ini. Bahkan sekarang sudah mulai ada proses hukum dan kita menunggu, dan ini merembet kemana-mana sampai jumlah rekeningnya begitu banyak, ratusan rekening dengan nama-nama yang berbeda. Terjadi ada indikasi pemalsuan identitas, belum lagi ada ratusan sertifikat dengan nama keluarganya, anaknya, istrinya. Dan Ustadz Hadi Hidayat juga menyinggung kenapa sudah tahu ada masalah terjadi penyimpangan di Pompes Al Zaitun, kenapa juga orang tua masih banyak mendaftar anaknya di Pompes Al Zaitun. Coba kita lihat statement Ustadz Hadi Hidayat. Kalau ada orang nyeleneh, itu kata Allah, nyeleneh. Ayat Quran diingkari, petunjuk Nabi diseling-selingi, ya. Bahkan sengaja, kadang-kadang menjadi olok-olok, merasa benar mengolok-olok. Kalau terjadi yang demikian, jangan lakukan hal yang sama, kata Allah. Hindari, pertama jauhi. Jadi kalau ada tempat yang kurang sesuai, kontroversi, dilihat ternyata menyimpang, ya sudah, jangan diikuti, jangan daftar, jangan masuk, jauhi dulu. Setelah itu apa? Ya, bahasa Qurannya indah supaya kamu nggak terpengaruh. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.